12, 51. Air merupakan salah satu hal yang penting untuk hidup, terutama untuk manusia. Namun, bagaimana jika air yang kita gunakan itu keruh dan kotor? Air keruh sudah menjadi hal yang familiar bagi kita. Kalian tahu gak sih? Dalam air keruh terdapat bakteri yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya diare dan penyakit kulit. Maka dari itu, kami membuat sebuah proyek yang dimana proyek ini bertujuan untuk menjadikan air agar lebih layak untuk digunakan. Air yang tadinya kotor dan keruh berubah menjadi bersih dan jernih. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam proyek ini diantaranya batu kerikil, injuk, arang, botol bekas, tisu, kapas, dan cutter. Kalian tahu gak apa sih fungsi arang dalam penyaringan sederhana? Kalian pernah mikir gak sih, arang yang kelihatannya hitam pekat mampu membersihkan air yang keruh dan kotor seperti ini menjadi air yang bersih dan jernih seperti ini. Arang sebagai penyerap partikel yang halus, penyerap bau dan warna yang terdapat pada air. Arang sering digunakan sebagai adsorben karena dapat melakukan absorpsi atau menyerap unsur logam ataupun fenol dalam air sehingga air menjadi jernih. Absorpsi yang sering digunakan adalah arang aktif yang dalam pengolahan air biasanya dipakai dalam saluran berfilter arang aktif. Tisu dan kapas juga berperan penting loh dalam proyek penjernihan ini, sebab dengan tisu dan kapas kita dapat menyaring sebagian kecil mikroorganisme dan juga kotoran yang terdapat di dalam air tersebut. Dalam alat penjernihan air ini juga terdapat batu kerikil, yang dimana batu kerikil ini berfungsi sebagai bahan penyaring dan membantu aerasi oksigen. Ikut langkah-langkah pembuatan alat penjernih air. Pertama, potong botol bekas menjadi 2 bagian. Gunakan bagian atas botol sebagai alat penyaring dan bagian bawah sebagai penadah air. Letakkan kapas secukupnya pada ujung botol. Setelah itu, letakkan injuk di atas kapas. Tambahkan batu, kerikil, dan arang secukupnya. Lalu yang terakhir, tambahkan kapas dan tisu pada bagian atas alat penyaring. Alat penjernih air siap digunakan. Sebagai uji coba, tuangkan air keruh ke dalam alat penjernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 12 IPA 1 akan mendemonstrasikan sebuah alat yang telah kami buat, yaitu alat penjernih air. Ya, bisa disimak untuk cara kerjanya. Ini kami mempunyai air keruh dan sebuah alat yang telah kami buat. Bisa disimak, Jen? Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan
waktu adik-adik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air dapat dijernihkan berdasarkan sifat-sifat koloid, yaitu koagulasi dan absorpsi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, proses koagulasi terjadi akibat tidak stabilitasnya sistem koloid yang disebabkan penambahan zat elektrolit ke dalam sistem koloid tersebut. Sedangkan absorpsi adalah proses ketika permukaan koloid menyertakan zat lain. Air sungai atau air sumur yang keruh mungkin mengandung lumpur atau sol tanah liat, zat-zat berwarna, detergen, pestisida, dan lain-lain. Air keruh yang ada saat ini mengandung partikel-partikel koloid, tanah liat, lumpur, dan berbagai partikel lain yang bermuatan negatif. Oleh karena itu, untuk menjadikannya layak untuk diminum, harus dilakukan beberapa langkah agar partikel koloid tersebut dapat dipisahkan. Hal itu dilakukan dengan cara menambahkan arang yang sering digunakan sebagai adsorben karena dapat melakukan absorpsi atau menyerap unsur-unsur logam ataupun fenol dalam air sehingga menjadi jernih.